pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, program Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang berfokus pada pengembangan kompetensi kerja dan juga kewirausahaan. Bentuknya berupa bantuan biaya bagi para pencari kerja maupun masyarakat yang terdampak PHK atau masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi diri, tak terkecuali bagi para UMKM. Selama 2 tahun, Kartu Prakerja ini telah memberikan dampak positif tentunya kepada masyarakat selama masa pandemi. Dan di tahun ini, kira-kira bagaimana Kartu Prakerja akan memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ibu Deni Puspa Purbasari, selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bu Deni. Selamat malam, Bilkis. Ya, baik. Bu Deni, tahun 2023 ini Kartu Prakerja akan berjalan sesuai skema normal. Bisa dijelaskan, Bu, apa yang dimaksudkan dengan skema normal ini? Silakan, Bu Deni. Baik, sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam rapat Komite Cipta Kerja yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian, yang disebut sebagai skema normal itu adalah program Kartu Prakerja tidak lagi bersifat semi bantuan sosial seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, jadi di dalam skema normal ini, program Kartu Prakerja akan fokus pada pengembangan keterampilan angkatan kerja. Bantuan pelatihan ditingkatkan, sedangkan insentif akan diturunkan. Tetapi secara total, itu jumlah nilai manfaat yang diberikan kepada para penerima lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan karena ini tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, maka semua penerima bansos, apakah itu PKH, BPUM, dan kemudian misalnya saja adalah BSU dari Kemenaker, itu sudah boleh mengikuti program Kartu Prakerja. Dan karena kita fokus kepada pengembangan keterampilan, maka standar pelatihan ditingkatkan secara signifikan dan bidang pelatihan apa saja yang diberikan akan difokuskan. Baik, bantuan yang dimaksudkan dengan skema normal ini adalah bantuan yang lebih ditingkatkan, namun ternyata ini nilai manfaatnya ini justru lebih tinggi dari sebelumnya, begitu ya Bu Deni. Dan ini akan berfokus tentunya pada pengembangan keterampilan bagi para peserta yang mengikuti Kartu Prakerja. Bu Deni, kiranya sejauh mana program-program dari Kartu Prakerja ini mampu untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja, khususnya di tengah isu resesi dan juga stagnasi ekonomi saat ini, Bu Deni? Yang perlu saya sampaikan begini, di pasar tenaga kerja seperti pasar-pasar lainnya itu ada sisi permintaan, ada sisi penawaran. Program Kartu Prakerja ini membekali keterampilan pada sisi penawaran. Sedangkan sisi permintaan, yaitu lowongan kerja, itu bukan dalam kontrol dari program Kartu Prakerja. Itulah kenapa kita kemudian membutuhkan program-program yang mendorong investasi agar kemudian penciptaan lowongan pekerjaan itu makin besar. Meskipun program Kartu Prakerja juga mendorong kewirausahaan, yang artinya juga kemudian menciptakan lowongan kerja atau menciptakan entrepreneur muda lainnya. Nah, yang penting juga ini adalah ketika kita bicara resesi dan stagnasi ekonomi, kita jangan hanya berpikir kekinian. Dalam artinya begini, bahwa yang namanya disrupsi di dalam lapangan pekerjaan, percayalah, ini akan terus terjadi dan akan semakin cepat dan semakin sering. Kenapa? Karena kita baru saja melihat disrupsi bisa terjadi karena COVID, yang kemudian mendadak banyak sekali kemudian pekerjaan-pekerjaan itu hilang, tetapi di sisi yang lain banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru bermunculan, terutama yang berasosiasi dengan kesehatan atau dunia digital. Nah, jadi terkait dengan resesi yang mungkin akan merundung dunia, ya, bukan Indonesia saya yakin, tetapi dunia yang tapi punya dampak kepada Indonesia, kita kemudian harus bersiap. Dan juga disrupsi teknologi yang sebelumnya sudah terjadi sebelum COVID-19. Jadi, angkatan kerja kita harus siap dengan aneka disrupsi ini. Karena itu, program Kartu Prakerja memberikan akses, yaitu buat angkatan kerja untuk bisa membekali dirinya dengan skill-skill baru, supaya kemudian mereka bisa adaptif, mereka bisa resilient.
Artinya adalah kalau kemudian unit perusahaan ini tiba-tiba ditiadakan, unit lain kemudian ada, atau tantangan pekerjaan itu berubah, kita kemudian siap, kita punya daya lenting, kita kemudian bisa katakanlah fleksibel ya, untuk kemudian mengambil kesempatan yang terbuka. Selain itu juga ini penting untuk saya sampaikan, program Kartu Prakerja juga melatih kewirausahaan. Dan ini bukan hanya untuk pencari kerja, tetapi juga pekerja existing. Supaya sekali lagi teman-teman selalu relevan, selalu siap dengan tantangan kerja yang akan dihadapi ke depan. Terus, kalau kita bicara resesi dan stagnasi ekonomi, buat teman-teman, para pekerja yang ada di pabrik-pabrik, jangan lupa bahwa ada program selain dari program Kartu Prakerja, ada program jaminan kehilangan pekerjaan, ada juga ini pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh BLK, yang disediakan oleh balai-balai diklat. Jadi silahkan teman-teman mencari. Pemerintah ini punya banyak program, silahkan kemudian teman-teman cari apakah teman-teman eligible atau tidak, dan kemudian ambil kesempatan yang ada untuk membekali keterampilan pada diri teman-teman semuanya. Ya, meskipun di tengah ancaman resesi maupun stagnasi ekonomi di tahun ini atau saat ini begitu, namun Kartu Prakerja ini telah mempersiapkan bagi masyarakat yang mengikuti program ini untuk mengembangkan kompetensi diri, untuk menjadi mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja yang untuk menjadi lebih unggul begitu Bu, dan juga bagi korban PHK ini tentunya juga Kartu Prakerja memiliki program demikian. Jika kita menyinggung mengenai masalah program di Kartu Prakerja ini disusun berdasarkan apa Bu Deni, ataukah melihat kebutuhan pasar atau ditentukan oleh melihat kebutuhan di masa depan begitu Bu? Sebenarnya dua-duanya. Jadi Bilkis, tapi ini perlu saya sampaikan. Indonesia ini negara besar. Kita tidak seperti negara tetangga kita, misalnya saja yang itu relatif kecil dan sumber daya alamnya terbatas. Indonesia negara besar, kepulauan. Nah, jadi untuk negara besar, kita melihat bahwa Indonesia ini memproduksi semua dari pertanian, manufaktur sampai dengan jasa. Dan kemudian kita juga tadi bicara tentang ini soal apa sih yang perlu disediakan ya, kalau kita bilang ya karena Indonesia memproduksi semuanya, semua bidang, maka sebenarnya semua jenis pelatihan itu menjadi relevan. Namun di skema normal ini bidang pelatihan itu akan ditajamkan. Kepada apa? Tadi Bilkis sudah sempat sampaikan, yaitu kepada pekerjaan-pekerjaan yang itu dibutuhkan di masa depan. Skillnya itu semakin dibutuhkan di masa depan. Itu ada di mana, bidang-bidang apa saja. Ini bidang-bidang ini telah dikaji oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, dan juga lembaga seperti misalnya saja Bappenas dan Kemenko bidang perekonomian sendiri. Seperti misalnya saja bidang-bidang pelatihan yang ada di laporan Indotask, di laporan Critical Occupation List, di laporan The Future of Jobs dari World Economic Forum, dan juga di laporan Riset Online Vacancy Outlook dari Bank Dunia. Itu dan dalam hal ini tentu saja bidang-bidang ini nanti ketika disediakan di program Kartu Prakerja, dunia usaha dan dunia industri juga akan dilibatkan untuk memastikan relevansi dari bidang-bidang yang diberikan. Ya, kemudian Bu Deni, Kartu Prakerja ini tahun ini disebut akan berfokus pada peningkatan skill. Kiranya sektor mana saja yang akan ditingkatkan atau yang menjadi perhatian khusus selain meningkatkan dari skill digital? Kabarnya juga Kartu Prakerja ini akan menyasar kepada industri manufaktur dan juga TKI begitu Bu? Iya, jadi skill tadi yang dari beragam publikasi atau riset itu mencakup apa saja, yaitu pertama misalnya saja adalah terkait dengan software. Kemudian yang kedua adalah manajemen bisnis. Jadi manajemen itu kan dari hulu sampai dengan hilir, dari business intelligence artinya adalah riset pasar itu sampai dengan misalnya saja keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dalam hal procurement atau purchasing, artinya adalah kita misalnya butuh pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan membeli bahan baku, kemudian juga penjualan pemasaran, jadi ketika produknya itu sudah jadi itu bagaimana kemudian menjual dan memasarkannya. Kemudian pelatihan yang terkait dengan data, baik itu adalah penyimpanan, kemudian mendapatkan, kemudian memproses, menganalisis, menampilkan data, kemudian general office, konstruksi, K3, produksi dan operasi, mekanik, operasi mesin,
kemudian engineering, hospitality seperti yang terkait dengan pariwisata, food and beverage, itu termasuk di sana, perhotelan ada di sana juga, kemudian terkait dengan housekeeping misalnya saja itu juga termasuk, kemudian hal-hal yang terkait atau skill yang terkait dengan kerajinan, baik itu adalah menenun, kemudian juga membatik, kemudian kerajinan yang terkait dengan kulit, anyam-anyaman, kemudian jasa perorangan, pertanian, termasuk juga di sini ada bahasa asing. Nah, untuk TKI, memang kita sudah melakukan survei, ternyata 7% lebih dari penerima kartu prakerja itu adalah orang-orang yang mengatakan dirinya tertarik untuk bekerja di luar negeri, dan mereka yang pernah bekerja di luar negeri. Nah, di sini untuk skema normal, apakah ada pelatihan yang relevan buat teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri? Jawabannya ya, termasuk misalnya di sini adalah hospitality dan yang terkait dengan bahasa asing. Baik, kemudian untuk target penerima atau peserta kartu prakerja pada tahun ini berapa Bu Deni? Lalu anggaran prakerja ini bersumber dari mana dan berapa besaran biayanya? Jadi untuk tahun ini yang sudah ada di DIPA sebesar 2,67 triliun untuk 595.000 penerima kartu prakerja. Namun dari Komite Cipta Kerja menyampaikan bahwa target peserta tahun ini adalah 1 juta peserta, sehingga masih akan dianggarkan untuk 400 ribuan peserta senilai 1,7 triliun lagi. Nah, sejak awal program kartu prakerja di tahun 2020, anggarannya selalu ada di bagian anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan. Baik, apakah dari anggaran yang telah disediakan ini dibagikan insentifnya kepada peserta yang memiliki skill berbeda-beda atau disamaratakan? Seperti apa Bu Deni nanti skemanya? Jadi sesuai dengan keputusan Menko Perekonomian, di sini setiap penerima kartu prakerja akan mendapatkan 600.000 insentif pasca pelatihan, yang itu digunakan untuk transportasi atau pengganti biaya internet. Kemudian untuk bantuan biaya pelatihannya sendiri nilainya adalah 3,5 juta rupiah yang bisa digunakan untuk membeli banyak pelatihan baik itu online ataupun offline. Kemudian juga ada insentif survei total senilai 100.000 rupiah untuk 2 kali survei. Nah, jadi kita bicara tadi nilai tersebut yang tadi saya sampaikan 2,67 triliun sudah dianggarkan itu untuk 595.000 peserta. Setiap peserta itu mendapatkan alokasi itu adalah 4,2 juta rupiah. Tapi pemanfaatannya semua tergantung kepada para penerima. Kalau penerima itu kemudian menggunakan secara optimal untuk membeli berbagai macam pelatihan sampai saldonya habis, berarti dia bisa memanfaatkan 4,2 juta rupiah. Tapi kalau misalnya saja hanya memanfaatkan katakanlah untuk satu jenis pelatihan seharga 750.000 atau 1 juta rupiah, ya berarti kemudian sisa dana pelatihan yang tidak dimanfaatkan itu akan ditarik ke rekening kas umum negara. Oke, kemudian dari tahun 2020 hingga sampai saat ini, menurut Bu Deni seberapa besar pengaruh dari kartu prakerja dalam mencetak pengusaha baru maupun membuka lapangan pekerjaan baru? Apakah nanti setelah peserta ini melakukan pelatihan kemudian mendapatkan insentif, apakah akan ada semacam evaluasi bagi para peserta begitu Bu untuk memantau apakah mereka benar-benar menerapkan apa yang sudah diajarkan sebelumnya di dalam pelatihan kartu prakerja ini, Bu? Jadi di dalam peraturan Menko Perekonomian kita dimandatkan untuk melakukan survei evaluasi setelah penerima itu menyelesaikan pelatihan. Jadi di dalam survei evaluasi inilah kita bertanya apakah mereka kemudian sudah mendapatkan pekerjaan, apakah mereka kemudian sudah memiliki usaha baru kalau mereka itu sebagai wirausaha, atau kalau mereka itu kemudian sebelumnya sudah menjadi wirausaha, apakah kemudian ada peningkatan sales maupun peningkatan jumlah karyawan mereka. Jadi itu yang kita tanyakan di survei evaluasi, dan sejauh ini survei evaluasi dari PMO dan juga yang dilakukan secara independen oleh CSIS dan Cyrus Network itu menunjukkan bahwa sepertiga penerima kartu prakerja yang dulunya tidak bekerja itu kemudian ketika disurvei itu sudah bekerja, baik itu sebagai wirausahawan, sebagai freelance maupun sebagai karyawan atau buruh. Nah, dan kemudian riset impact evaluation yang dilakukan oleh JPAL Southeast Asia maupun oleh Presisi Indonesia
Indonesia itu telah menemukan bukti bahwa program Kartu Prakerja itu meningkatkan peluang orang-orang para penerima itu untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak 18%, untuk wirausaha itu meningkatkan peluang kepekerjaan mereka itu 30%. Ini riset keduanya itu ada riset independen, nggak dibiayai oleh PMO Kartu Prakerja, tapi didanai oleh sponsor-sponsor yang mayoritas itu adalah lembaga-lembaga internasional. Baik, bisa digarisbawahi berarti bahwa memang Kartu Prakerja ini memang betul menghasilkan begitu ya Bu, dari hasil pelatihan yang telah dilakukan. Kemudian ini juga berdasarkan survei terdapat 1/3 penerima yang dulu tidak bekerja kini sudah kembali bekerja, dan juga tentunya bagi para wirausaha ini juga dapat terus meningkatkan usahanya. Terakhir Bu Deni, kapan kiranya pembukaan Kartu Prakerja untuk tahun ini, dan siapa sajakah penerima yang bisa mendaftar, dan akhirnya apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja tahun 2023? Iya, jadi untuk gelombang pertama akan dibuka pada kuartal 1 tahun ini, tetapi tepatnya kapan tunggu saja, kita sedang melakukan persiapan-persiapan. Kemudian ya siapa saja yang bisa menjadi peserta Kartu Prakerja, semua syaratnya sama seperti sebelumnya, usia 18 sampai 64 tahun, dan tentu saja ini pekerja aktif maupun korban PHK fresh graduate itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah siswa atau mahasiswa aktif, kemudian TNI Polri, ASN, kemudian pejabat BUMN, BUMD, itu tidak bisa, pejabat negara tentu saja tidak bisa, kemudian di sini kepala desa maupun perangkat desa juga tidak bisa. Semua ini sudah disampaikan secara eksplisit di Permenko Ekonomi itu yang nomor 17 tahun 2022, silahkan aja di-download. Dan jangan lupa mereka yang penerima bansos itu sudah boleh menerima program Kartu Prakerja. Jadi silahkan saja daftar nanti pada saat setelah diumumkan, dan kunjungi langsung ke www.prakerja.go.id dan kemudian create akun di situ, dan kemudian ikuti saja prosesnya. Jadi tanpa perantara sama sekali, langsung saja pergi ke www.prakerja.go.id. Baik, kami tunggu pembukaan Kartu Prakerja gelombang 1 ya Bu, yang dapat dilihat di www.prakerja.go.id, yang akan memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat. Siapapun boleh mendaftar sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi, dan siap untuk menerima pelatihan baru dan juga tentunya intensif yang telah ditetapkan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Deni Puspa Purbasari selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang telah bergabung bersama kami dalam tema Prakerja Dorong Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja. Terima kasih Bu Deni. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, Kominfo Newsroom akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.